Halo Sobat Donghua, maaf Mimin abis sakit, dan mari kita lanjut ceritanya. Season 2, Episode 1, dengan judul Kota Madain. Kota Madain adalah kota kecil yang berada di pesisir pantai dengan rata-rata mata pencaharian penduduknya bekerja sebagai seorang nelayan. Kota Madain terkenal sebagai kota penghasil ikan terbesar di kawasannya. Kualitas ikan yang mereka dapatkan cukup baik hingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk mendatangi kota tersebut. Hampir sebagian wilayah pantai Kota Madain sudah dirubah menjadi pelabuhan. Hampir setiap harinya ada puluhan kapal yang berlabuh maupun berlayar. Di suatu hari yang cerah, ada fenomena yang mengejutkan terjadi di kota pelabuhan tersebut. Sebuah fenomena alam yang tidak lazim, mencekam, serta menakutkan, membuat para penduduknya tidak akan lupa dengan peristiwa itu sampai belasan tahun lamanya. Fenomena itu terjadi ketika hari masih siang dan matahari begitu terik menyinari bumi. Sebuah gumpalan awan hitam tiba-tiba terbentuk di langit dan dengan cepat ia menyebar hingga menutupi seluruh kota. Dalam waktu kurang dari 1 menit, gumpalan awan hitam tersebut mengubah suasana Kota Madain yang cerah jadi mendung gelap. Para penduduk keluar dari gedung atau rumah mereka, saling menoleh ke langit dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada tanda-tanda hujan datang atau badai akan menghampiri sebelumnya. Tapi kenapa langit begitu gelap? Hujan yang paling deras sekalipun tidak akan mendatangkan awan semendung itu, seolah awan di atas langit seperti akan mengeluarkan bencana pada orang-orang di bawahnya. Keheranan para penduduk akhirnya terjawab ketika sambaran petir muncul di sekitar awan hitam tersebut. Petir yang keluar berwarna emas, tidak hanya satu tetapi ada ratusan petir emas yang terlihat di atas langit. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada fenomena seperti ini? Mungkinkah langit sedang marah pada kita? Para penduduk tampak mematung di tempat. Mereka berpikir sama bahwa fenomena ini bukanlah tanda yang baik bagi mereka. Seolah semuanya belum selesai, sebuah makhluk tiba-tiba muncul di salah satu gedung kota lalu terbang ke langit. Para penduduk menutup mulut dengan kedua tangan, lutut mereka mendadak terasa lemas, sebagian bahkan langsung jatuh terduduk di tanah. Makhluk yang muncul tersebut adalah seekor naga petir berwarna hitam, lengkap dengan sisik, tanduk, dan matanya yang memerah. Makhluk itu terbang di udara, bergerak memutar di sekitaran awan. Tubuh naga petir itu berukuran raksasa, ia meraung dengan suara keras yang memekakkan telinga. Para penduduk ketakutan setengah mati, anak-anak mulai menangis histeris. Mereka yang bisa bergerak memilih berlari sekuat tenaga sementara sebagian lainnya yang memiliki mental lemah kehilangan kesadaran karena begitu takutnya. Dengan ukurannya yang besar, rasanya tidak sulit bagi naga tersebut memporak-porandakan Kota Madain dan membunuh sebagian besar penduduk di sini. Namun untungnya setelah beberapa waktu, naga yang terselimuti petir hitam itu tidak ada tanda-tanda akan menyerang siapapun. Ia hanya bergerak serta meraung selama beberapa waktu sebelum kemudian ia turun ke sebuah gedung, tempat dirinya muncul pertama kali. Disusul naga petir itu menghilang, awan gelap di atas langit perlahan mulai pudar hingga akhirnya cuaca menjadi cerah kembali. Para penduduk hanya bisa diam membisu, walaupun kejadian itu hanya berlangsung selama beberapa menit namun demikian terasa panjang bagi mereka. Meski naga itu telah menghilang namun ketakutan yang mereka rasakan masih ada, tubuh mereka yang gemetar, berkeringat dingin, serta sulit digerakkan. Pandangan semua penduduk kemudian jatuh pada gedung di mana naga petir tersebut muncul dan menghilang. Gedung itu berlantai 4, tepat di bagian lantai paling atas atapnya sudah hancur, berkeping-keping. Liu Yuan mengatur nafasnya yang memburu, jantungnya berdetak kencang. Kala naga petir masuk ke dalam tubuhnya. Berbeda dengan kejadian sebelumnya,
Kali ini naga petir yang keluar saat Liu Yuan menerobos begitu besar kekuatannya hingga menyebabkan fenomena di atas langit dan menghancurkan tempat penginapannya. Liu Yuan telah berhasil menerobos ke alam kaisar menggunakan artefak misterius selama 2 bulan melakukan latihan tertutup di kamarnya. Ketika naga petir muncul, lagi-lagi Liu Yuan tak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa menyaksikan bagaimana naga petir itu terbang mengisi langit kota. Saat naga petir masuk ke dalam tubuhnya, barulah Liu Yuan bisa bergerak kembali. Walaupun sudah menyaksikan untuk kedua kalinya, tetap saja Liu Yuan ketakutan ketika menyaksikan makhluk dalam legenda tersebut, apalagi kali ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya makhluk apa itu, dan kenapa ia muncul ketika aku berpindah ranah? Liu Yuan yang nafasnya sudah teratur, mulai bangkit dari posisi bersilanya. Kultivasi Raja Bayangan begitu misterius sampai Liu Yuan sendiri kebingungan dengan metode kultivasi tersebut. Di sisi yang lain dia merasa kultivasi ini sangat kuat, tetapi di sisi yang berbeda, Liu Yuan tidak nyaman dengan fenomena mistis yang sering dia rasakan. Masuknya naga petir ke dalam tubuh Liu Yuan lagi-lagi memberikan kekuatan padanya. Liu Yuan bisa merasakan ada unsur elemen baru di dalam dantiannya, sekitar ada 3 elemen tambahan yang kini bisa Liu Yuan gunakan. Petir dan cahaya, akhirnya aku bisa menggunakan elemen ini. Liu Yuan merasa antusias saat menyadarinya. 2 elemen yang dimaksud paling sering digunakan Liu Yuan di kehidupan pertama juga paling dikuasai. Wajar saja bagi pemuda itu merasa semangat. Selain elemen baru, Liu Yuan juga bisa memunculkan 1 sayap di punggungnya. Sayap itu memiliki panjang 2 meter, berbulu hitam pekat serta memancarkan aura kegelapan. Sayap itu muncul ketika Liu Yuan refleks mengalirkan Qi ke seluruh tubuhnya saat ingin mengecek kekuatan elemennya. Sontak saja pemuda tersebut langsung terkejut dibuatnya. Ini, bagaimana? Liu Yuan menahan nafasnya. Sayap tersebut benar-benar seperti bagian dari tubuhnya. Liu Yuan bisa menggerakkan dan mengepakkannya sesuai keinginannya. Ketika Qi yang dialirkannya berhenti, seketika sayap tersebut menghilang. Setelah beberapa kali mencobanya, kurang lebih Liu Yuan sudah mengerti cara kerja sayap tersebut. Yang mengganggu pikiran Liu Yuan tidak hanya pada sayap itu melainkan sesuatu yang dirasakannya. Ketika sayap itu muncul, kekuatan Liu Yuan bertambah 1 tingkatan dari alam kaisar tahap 1 menjadi alam kaisar tahap 2. Aku belum pernah mendengar ada metode kultivasi semacam ini dalam kehidupanku. Sebenarnya dari mana kultivasi Raja Bayangan berasal? Liu Yuan bertanya-tanya. Liu Yuan menemukan metode kultivasi Raja Bayangan dari reruntuhan kuno yang ia temukan secara tak sengaja. Tidak banyak informasi yang ia ketahui tentang metode kultivasi tersebut selain catatan bahwa kultivasi Raja Bayangan merupakan metode kultivasi terbaik yang pernah ada. Setelah menggunakan kultivasi Raja Bayangan di kehidupan keduanya ini, Liu Yuan mulai mengerti catatan itu karena ia bisa merasakan bagaimana hebatnya metode kultivasi tersebut. Andai di kehidupan pertama aku menggunakan kultivasi Raja Bayangan, mungkin aku sudah mengarungi banyak dunia. Liu Yuan menggeleng pelan, segera menghentikan pikiran tersebut karena kenyataannya, ia mati oleh seseorang yang dirinya percayai dan kekuatannya yang tinggi sekalipun tidak menyelamatkannya dari kematian. Episode 2, dengan judul Peningkatan Kekuatan. Liu Yuan kemudian mengambil artefak yang tergeletak tak jauh darinya. Ia memandang artefak tersebut sambil tersenyum tipis. Sebab artefak ini kultivasi Liu Yuan memang melesat cepat, tidak heran bagaimana dunia persilatan begitu banyak yang menginginkannya. Liu Yuan akui artefak itu sangat berguna, namun di sisi lain ia sadar pengaruh buruk akibat adanya artefak itu di dunia persilatan.
Seorang kultivator tidak perlu lagi berlatih keras untuk menaikkan kekuatan, selama ada artefak tersebut di tangan mereka. Maka ia bisa menjadi kultivator tingkat tinggi. Masalahnya artefak misterius tersebut hanya mampu menaikkan tingkat kultivasi saja. Mereka tidak mampu meningkatkan kemampuan fisik, jumlah benang Gi, atau menambah pengalaman bertarung seseorang. Tanpa ketiga pondasi itu semua, kultivator yang lahir cenderung akan lebih lemah dari kultivator yang sering berlatih secara alami. Liu Yuan bisa membayangkan kondisi dunia persilatan di kekaisaran ini dalam beberapa puluh tahun berikutnya jika para kultivator bergantung pada artefak tersebut. Lamunan Liu Yuan terpecah ketika ada pengurus penginapan masuk ke dalam kamarnya. Sontak Liu Yuan langsung memindahkan artefak itu ke dalam cincin ruang. Tuan, bagaimana dengan kondisimu? Aku melihat ada seekor naga terbang ke arah kamarmu. Pengurus penginapan itu datang dengan wajah panik, dadanya kembang kempis tidak karuan. Aku baik-baik saja, naga itu tidak membahayakanku. Liu Yuan tersenyum lembut. Tapi, naga itu. Aku juga melihatnya. Liu Yuan mengangguk pelan. Kupikir aku akan mati, tapi naga itu tidak berdampak apapun padaku. Liu Yuan mencoba menenangkan pengurus penginapan itu. Sudah 2 bulan berlalu ia tinggal di penginapan ini sehingga hubungannya dengan sang pengurus cukup dekat. Setelah lebih tenang, barulah Liu Yuan memberikan air putih padanya. Liu Yuan bisa melihat kecemasan pengurus itu terhadapnya. Lalu di mana naga itu sekarang tuan? Pengurus melihat kamar Liu Yuan yang kini hampir seperti puing-puing di mana di bagian atapnya ada lubang yang sangat besar. Liu Yuan menjelaskan bahwa naga itu menghilang secara misterius ketika ia memejamkan mata. Penjelasan Liu Yuan memang sulit dimengerti oleh pengurus penginapan namun tidak ada penjelasan yang menyalahkan pernyataan tersebut. Liu Yuan lalu mengeluarkan kantong kulit yang berisi belasan keping emas pada sang pengurus sebagai ganti rugi karena kamar yang ditinggalkannya rusak. Pengurus penginapan awalnya menolak karena dirasa itu bukan salah Liu Yuan tetapi mengingat atasannya akan memperhitungkan masalah kerusakan ini dan mungkin memotong gajinya untuk perbaikan nanti. Akhirnya ia menerima koin emas tersebut. Terima kasih tuan, dengan begini kami bisa memperbaiki bagian kamar yang rusak. Kami, pengurus terlalu terfokus pada koin emas hingga saat kepalanya terangkat dan menatap wajah Liu Yuan. Seketika ucapannya terhenti di udara. Liu Yuan menaikkan alisnya saat melihat keanehan tatapan pengurus tersebut yang terasa ganjil. Ia kemudian menanyakan alasan reaksi di baliknya. Tuan, kenapa dengan bola matamu? Mataku, apakah ada yang salah? Tidak ada tapi matamu berubah warna keunguan. Pengurus penginapan memberikan cermin kecil pada Liu Yuan. Liu Yuan menerima cermin itu dan seperti yang dikatakan sang pengurus, matanya sudah berubah warna. Liu Yuan mengerutkan dahi, kenapa mata bulan ini aktif, padahal aku merasa tidak sedang menggunakannya. Sebelumnya Liu Yuan harus mengalirkan Gi ke matanya agar bisa mengaktifkan mata bulan tersebut namun kini tanpa diaktifkan secara sadar, kelopak matanya sudah berubah warna. Liu Yuan mencoba menonaktifkannya namun tidak kunjung berhasil. Mata bulannya sudah aktif secara pasif bahkan tanpa perlu penggunaan Gi. Liu Yuan memang tidak tahu satu fakta kecil bahwa teknik mata klan Wuming itu akan aktif dengan sendirinya ketika keturunannya sudah mencapai alam kaisar. Sesudah Liu Yuan menerobos ke ranah tersebut, mata bulan akan aktif secara permanen dan Liu Yuan tidak bisa menonaktifkannya kembali sampai kapanpun. Mungkin ini akibat naga petir itu. Liu Yuan menjawab asal untuk pertanyaan sang pengurus. Apa itu mempengaruhi mata tuan? Tidak, justru penglihatanku merasa jadi lebih baik. Liu Yuan tersenyum canggung. Liu Yuan kemudian mengutarakan niatnya bahwa dia akan pergi dari penginapan ini sekarang juga.
Sejak awal Liu Yuan berencana tinggal di kota Madain sampai dirinya menerobos ke alam kaisar, kini ia sudah melakukannya. Jadi tidak ada alasan bagi Liu Yuan untuk tetap tinggal di kota pelabuhan tersebut. Tujuan Liu Yuan berikutnya adalah kembali ke ibu kota, lebih tepatnya ke istana kekaisaran. Tujuan dirinya masih sama, yaitu Liu Yuan harus mendapatkan bunga krisan es yang dimiliki pemerintahan. Bunga krisan es tetap menjadi prioritas penting bagi Liu Yuan sekarang. Dengan membuat pil bunga krisan lah kekuatannya bisa meningkat pesat lebih dari artefak misterius ini. Dengan kekuatannya yang sudah mencapai alam kaisar, Liu Yuan lebih bisa menjaga dirinya. Bahkan dengan kekuatannya yang sekarang ia mampu menghadapi tetua tertinggi dengan mudah. Belum lagi dalam perjalanan ada kemungkinan Liu Yuan akan menerobos kembali mengingat perjalanannya ke ibu kota mencapai belasan ribu kilometer, lebih jauh dibandingkan ia memulai perjalanan di kota Daravi seperti sebelumnya. Liu Yuan langsung meninggalkan kota Madain di hari itu juga. Dengan kekuatan barunya, kecepatan ia bergerak beberapa kali lipat lebih cepat dari biasanya. Jika menurut peta ini maka jalur tercepat ke ibu kota harus melintasi gurun. Liu Yuan membentangkan peta. Gurun tersebut dinamai Gurun Tanpa Batas, sebuah gurun yang cukup luas hingga mencangkup 304 wilayah Kekaisaran Langit Utara. Tidak ada orang yang hidup atau tinggal di gurun itu, selain karena tidak ada air. Gurun tersebut dihuni oleh berbagai jenis siluman yang berbahaya. Liu Yuan tidak punya banyak pilihan selain harus menyeberangi gurun tersebut jika ingin lebih cepat ke ibu kota. Dengan jaraknya sekarang, Liu Yuan bisa sampai ke Gurun Tanpa Batas sekitar 1 bulan lagi. Andai sayap ini muncul sepasang mungkin aku bisa terbang. Liu Yuan menghela nafas panjang sambil mengeluarkan sayap tersebut, sayangnya sayap itu hanya keluar satu saja. Sebenarnya kalau Liu Yuan bisa menggunakan elemen angin sekarang juga, dirinya bisa saja terbang dengan teknik yang dimilikinya. Liu Yuan menggelengkan kepala, percuma ia mengeluhkan takdir yang tak bisa dirubah walau dirinya protes ataupun merasa tidak terima. Untuk saat ini Liu Yuan hanya perlu mengandalkan kekuatannya. Akhirnya Liu Yuan kembali melanjutkan perjalanan, tanpa tahu bahwa dunia persilatan beberapa waktu belakangan ini sedang mengalami kejadian besar. Episode 3, dengan judul 7 Dosa Pedang. Sekte aliran hitam pada dasarnya selalu mementingkan kelompok mereka sendiri, ingin lebih kuat, lebih terkenal, lebih disegani di antara sekte yang lain sehingga wajar jika mereka tidak mau memiliki relasi dengan sekte aliran hitam yang lain. Di kasus tertentu, sekte aliran hitam bahkan bisa saling bermusuhan dengan sesamanya. Meski rumit tapi kenyataannya aliran hitam juga mempunyai konflik internalnya tersendiri. Beberapa tahun belakangan ini, di aliran hitam muncul sebuah organisasi misterius. Mereka hanya beranggotakan 7 orang namun setiap anggota dari organisasi tersebut adalah kultivator tingkat tinggi yang kekuatannya belum pernah ada di Kekaisaran Langit Utara sebelumnya. Dalam beberapa bulan saja, sudah ada belasan sekte kecil yang ikut gabung ke organisasi tersebut. Dalam 1 tahun, sekte menengah aliran hitam juga ikut gabung bersama mereka. Kultivator aliran hitam mulai bertanya-tanya siapa organisasi itu karena kedatangannya begitu mengejutkan hingga bisa menyatukan sekte aliran hitam dengan mudah. Belakangan diketahui bahwa organisasi itu bernama 7 Dosa Pedang, sebuah organisasi yang tengah membentuk aliansi untuk menyatukan seluruh aliran hitam. Semua sekte yang bergabung ke aliansi mereka diberikan sumber daya melimpah. Tidak heran kenapa banyak sekte jadi tergiur dan ingin bergabung dengan organisasi tersebut. Sekte aliran hitam yang sudah gabung memang terbukti memiliki banyak peningkatan signifikan, kekuatan anggota mereka cenderung jadi lebih kuat. Kultivasinya meningkat pesat. Setelah 2 tahun kemunculannya,
Hampir semua sekte kecil menengah aliran hitam tunduk di bawah organisasi Tujuh Dosa Pedang. Seolah belum selesai, kini organisasi itu mulai mengincar sekte besar. Sekte besar aliran hitam cenderung lebih arogan dan mereka menganggap kelompoknya lebih unggul dari organisasi Tujuh Dosa Pedang. Meski organisasi tersebut memberikan surat terbuka agar mereka mau bergabung secara sukarela, berjanji akan memberikan sumber daya tingkat tinggi, namun sekte besar aliran hitam tetap tegas menolaknya. Awalnya organisasi Tujuh Dosa Pedang hanya mengirimkan utusan mereka saja, namun karena selalu mendapatkan penolakan, akhirnya anggota dari organisasi itu turun tangan dan mendatangi sekte besar tersebut. Anehnya hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, sekte besar yang arogan itu langsung tunduk dan mau ikut bergabung dengan organisasi Tujuh Dosa Pedang. Wajah patriark sekte besar itu diliputi banyak ketakutan. Tidak ada lagi tampang arogan kala anggota organisasi itu muncul di hadapannya. Patriark sekte besar tersebut akhirnya menyadari bahwa organisasi Tujuh Dosa Pedang bukanlah kelompok biasa, walau berjumlah 7 orang saja, tapi kekuatan mereka sudah tidak lagi di tingkatan alam Kaisar. Perlahan tapi pasti, diikuti yang pertama, sekte besar lainnya mulai bergabung dengan organisasi Tujuh Dosa Pedang sehingga dalam waktu 5 tahun, sekte aliran hitam hampir seluruhnya bergabung dalam aliansi yang dibentuk organisasi tersebut. Sesudah merasa semua aliran hitam berada di tangan mereka, barulah organisasi Tujuh Dosa Pedang mulai menjelaskan tujuan aliansi mereka dibentuk, yaitu untuk menghancurkan klan Wuming dan mengumpulkan artefak. Awalnya kebanyakan sekte aliran hitam kebingungan karena dengan kekuatan 7 anggota organisasi itu, seharusnya tidak sulit bagi mereka menghancurkan klan Wuming, namun organisasi Tujuh Dosa Pedang hanya menjelaskan bahwa ada situasi yang membuat mereka tidak boleh diketahui keberadaannya, khususnya sampai terdengar sekte aliran putih. Memang selama beberapa tahun tersebut, meski menjadi organisasi aliran hitam terkuat yang pernah ada, Tujuh Dosa Pedang selalu menyembunyikan identitas mereka dari dunia persilatan. Bahkan di aliran hitam sekalipun hanya orang tertentu yang mengetahui keberadaan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa dalang sebenarnya di balik hancurnya klan Wuming adalah organisasi Tujuh Dosa Pedang. Mereka menggerakkan sekte aliran hitam di balik bayangan tanpa harus menyentuh atau ada yang mengetahuinya. Untuk tujuan kedua mereka, yaitu mengumpulkan artefak, sebenarnya artefak sudah lebih dulu ada sebelum organisasi Tujuh Dosa Pedang membentuk aliansi. Kebanyakan sekte yang sudah memiliki artefak sejak awal merasa keberatan untuk menyerahkan artefak tersebut pada organisasi Tujuh Dosa Pedang, namun ketika diberitahu bahwa organisasi itu akan menghadiahkan 100 pusaka nirvana bagi siapapun yang menyerahkannya, sebagian sekte aliran hitam jadi tergoda dan sukarela memberikannya. Meski ada pilihan, sebenarnya sekte yang memiliki artefak tidak dalam posisi memilih. Bagi mereka yang menolak memberikan artefak tersebut, organisasi tidak segan akan mengambilnya walaupun itu harus secara paksa. Kini sudah 6 artefak yang dimiliki organisasi Tujuh Dosa Pedang. Dari mereka lah diketahui bahwa sebenarnya potongan artefak tersebut berjumlah 12. Kini yang tersisa tinggal 6 potongan artefak lagi, 4 diantaranya berada di sekte aliran putih. 1 berada di seorang pemuda yang jatuh ke lembah kematian, sementara potongan sisa yang terakhir masih belum diketahui keberadaannya. Tinggal 1 lagi potongan artefak yang belum diketahui, jadi apa kita harus mencarinya lebih dulu atau langsung merebut dari sekte aliran putih? Di sebuah ruangan, organisasi Tujuh Dosa Pedang tengah melakukan pertemuan. Meski anggota mereka ada 7 orang, namun yang hadir di pertemuan tersebut hanya berjumlah 3 orang, 2 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Yang bertanya sebelumnya adalah seorang perempuan di anggota tersebut, ia memiliki julukan sebagai pedang kemalasan. Merebut artefak dari sekte aliran putih bukan hal sulit bagi kita,
sejak dulu kita bisa mengambilnya kapan saja. Salah satu laki-laki di ruangan itu menjawab, dia disebut sebagai pedang kerakusan. Oh, lalu bagaimana dengan artefak yang jatuh ke lembah kematian? Kau tidak berpikir kita akan mengambilnya juga bukan? Pedang kemalasan menguap, perempuan itu meski bertanya namun ekspresinya seolah tidak memiliki semangat. Biarpun tidak mudah bukan berarti mustahil, yang berbahaya dari lembah itu adalah racunnya. Selama obat penawar racun itu sudah dibuat, mengambil artefaknya bukanlah hal yang sulit. Pedang kerakusan menggeleng pelan. Apa kau sudah memerintahkan orang yang ahli racun di kekaisaran ini membuatnya? Ya, katanya dia membutuhkan waktu, jadi aku biarkan dia berkutat di ruangannya. Pedang kerakusan kemudian melirik laki-laki satunya lagi. Bagaimana pendapatmu? Tidak ada yang harus kita diskusikan, kita tunggu senior Yan datang ke sini. Pria terakhir di ruangan tersebut diberi gelar pedang kesombongan, dirinya sedang fokus mengelus-elus pedang pusaka miliknya agar tampak lebih mengkilap. Pedang kerakusan menghela nafas, ia ingin bertanya pada perempuan pedang kemalasan lagi namun wanita itu sudah tertidur di kursinya. Pedang kerasukan menghela nafas kedua kalinya, akhirnya ia memilih menunggu senior Yan, pemimpin organisasi mereka untuk datang ke ruangan ini. Sesuai namanya, organisasi 7 dosa pedang beranggotakan 7 orang yang memiliki kemampuan pedang tingkat tinggi. Mereka mempunyai gelar masing-masing yang menjadi simbol dosa besar manusia, dimulai dari pedang kerakusan, kecemburuan, kemalasan, kesombongan, amarah, nafsu, dan ketamakan. Episode 4, dengan judul Sinyal Kembang Api. Yan Jian atau biasa dipanggil Senior Yan merupakan ketua dari organisasi 7 dosa pedang, sama dengan anggotanya yang lain, ia memiliki gelar di kelompoknya sebagai pedang amarah. Yan Jian adalah seorang laki-laki berwibawa namun memiliki tatapan yang dingin, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang pekat meski pria itu sedang dalam posisi menyembunyikannya. Apa hanya segini yang hadir? Yan Jian mengerutkan alisnya ketika tiba di ruangan pertemuan. Pria yang memiliki julukan pedang kerakusan langsung berdiri dan memberi hormat pada Yan Jian sementara di sisi berbeda, perempuan dengan gelar pedang pemalas hanya membuka satu matanya sambil menguap lebar. Pria pedang kesombongan hanya melirik Yan Jian sekilas sebelum kembali mengelap mata pedangnya dengan kain. Sambil bersiul pelan, meski Yan Jian adalah pemimpin mereka, nyatanya para anggotanya memiliki cara tersendiri untuk memberi hormat pada ketuanya tersebut. Yan Jian sendiri tidak tersinggung karena mengetahui benar bagaimana setiap karakter anggotanya. Beberapa yang lain sedang berpergian keluar kota senior Yan. Pedang kerakusan yang menjawab sambil tersenyum lebar. Yan Jian berdecak pelan tapi tidak berniat membahas hal tersebut lebih jauh. Sebelumnya aku sedikit terlambat karena ada beberapa informasi yang aku dapatkan baru-baru ini dari aliansi. Tanpa basa-basi, Yan Jian langsung menuju poin pembicaraan pertemuan mereka. Artefak ke-12 akhirnya berhasil kita temukan, ia berada di wilayah paling timur kekaisaran ini. Akhirnya selesai juga. Gadis pedang kemalasan menggeliatkan tubuhnya pelan. Jadi setelah ini kita bisa langsung bergerak mengumpulkan 7 artefak yang tersisa bukan? Belum saatnya, itu bisa menarik perhatian mereka, kalau kita selama ini ada di sini. Yan Jian menggeleng pelan. Seperti cara biasa, kita kerahkan sekte aliran hitam untuk mengambil semua artefak itu. Lagi, gadis pedang kemalasan memonyongkan bibirnya dengan ekspresi muka yang cemberut. Pria pedang kerakusan hanya bisa tersenyum tipis dengan reaksi gadis pedang kemalasan. Selama ini mereka hanya bersembunyi di balik layar dan tidak pernah bertarung lagi sebagai seorang kultivator dan hal tersebut jelas membuat mereka sedikit bosan.
Apalagi Yan Jian melarang anggotanya untuk mengeluarkan kekuatan mereka kecuali jika dalam keadaan terdesak saja. Masalahnya di kekaisaran ini, mereka adalah kultivator yang terkuat dan hanya sedikit orang yang bisa melawan apalagi membunuh ketujuhnya. Menguasai dunia persilatan kekaisaran ini tidaklah sulit tapi itu bukan tujuan kelompok kita ada di sini. Yan Jian mengerti maksud reaksi gadis pedang kemalasan. Yan Jian menghela nafas lalu melanjutkan, kini semua artefak sudah diketahui keberadaannya. Mulai detik ini, organisasi kita akan fokus merebut 7 artefak yang tersisa. Senior Yan, sekte aliran putih mana yang kita incar lebih dulu? Pria pedang kerakusan menanggapi, agar tidak terlalu menarik perhatian, maka kita akan lakukan ini secara perlahan-lahan. Dimulai dari sekte paling lemah di mana artefak ke-12 kini berada. Apa perlu kita bertindak? Tidak perlu. Aku sudah memerintahkan sekte yang memiliki kultivator alam kaisar untuk pergi ke sana. Jika perkiraanku benar maka beberapa sekte yang pergi bisa mendapatkan artefaknya dengan mudah. Kurasa ini tempat yang cocok. Liu Yuan berhenti di sebuah batu besar yang berada di tepi sungai. Sesudah bergerak ratusan kilometer, Gi yang dimilikinya sudah terkuras cukup banyak. Sambil memulihkan ginya kembali, Liu Yuan juga menyempatkan waktunya untuk berlatih menaikkan kultivasinya dengan artefak misterius. Setelah setengah jam melakukan latihan, Liu Yuan tidak menyembunyikan kekecewaannya, terlihat dari raut wajahnya yang menghela nafas cukup panjang. Akan membutuhkan waktu lama untukku bisa menerobos lagi. Liu Yuan menggaruk kepala sambil menatap potongan artefak di tangan lainnya. Ketika Liu Yuan sudah berada di ranah alam kaisar, perkembangannya menggunakan artefak jadi lebih melambat. Setidaknya ia membutuhkan waktu 3 minggu untuk menerobos ke alam kaisar tahap 2. Berbeda ketika dirinya masih di alam nirvana, Liu Yuan hanya membutuhkan beberapa hari atau paling lama 1 minggu agar bisa menerobos. Tapi kalau dipikir-pikir sudah sepatutnya seperti ini, kalau tidak artefak ini akan sangat bernilai bahkan di duniaku. Sekalipun, Liu Yuan menggeleng pelan. Saat seseorang mencapai alam kaisar, maka kebutuhan sumber daya yang diperlukan semakin meningkat. Semakin tinggi tahap kultivasinya maka semakin lama dan banyak sumber daya yang ia butuhkan. Tanpa adanya artefak, kultivator alam kaisar umumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar mereka bisa menerobos pada setiap tahapnya. Dalam sisi ini, sebenarnya Liu Yuan lah yang tidak sabaran karena ingin buru-buru meningkatkan kekuatannya seperti di kehidupan pertamanya dulu. Meski mengetahui akan lama, Liu Yuan tetap melanjutkan latihannya setidaknya sampai 1 jam karena tiba-tiba ia mendengar suara ledakan di langit. Apa yang? Liu Yuan menyipitkan matanya saat menoleh dan menemukan ada kembang api yang meledak di udara. Jarak Liu Yuan dengan kembang api itu cukup jauh namun karena saat ini penglihatan Liu Yuan terus-menerus menggunakan mata bulan membuat jangkauan pandangannya jadi sangat jauh. Dan tetap jelas meski gelapnya malam. Liu Yuan mengerutkan dahi, tempat istirahatnya sekarang berada di lokasi hutan yang cukup luas. Seharusnya tidak ada orang yang berada di sini apalagi ketika malam seperti ini tetapi kembang api itu jelas-jelas dinyalakan di tengah hutan. Tanpa pikir panjang Liu Yuan bergegas ke tempat kembang api itu dinyalakan. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter lagi dari sana barulah Liu Yuan menemukan ada sesuatu yang terjadi lokasi tersebut. Liu Yuan melihat ada seorang wanita paruh baya sedang berlari sekuat tenaga. Wanita itu tidak dalam kondisi yang baik terutama ada luka tebasan pedang yang dalam, terukir dari pundak sampai pahanya. Darah segar keluar dari luka tersebut membuat wanita paruh baya kehilangan banyak darah. Alhasil keseimbangan larinya mulai sempoyongan serta kesadarannya hampir memudar. Jika tidak ada tekad kuat dalam dirinya, mungkin wanita paruh baya itu sudah tumbang sejak tadi.
Liu Yuan melihat ke belakang wanita itu namun tidak ada siapa-siapa yang mengejarnya tetapi wanita tersebut seolah sedang dikejar sesuatu. Setelah beberapa detik berpikir akhirnya Liu Yuan memilih mendekati wanita itu, bertepatan dengan Liu Yuan menghampirinya, wanita tersebut akhirnya jatuh ke tanah tapi untungnya Liu Yuan dengan sigap menangkap tubuhnya. Kau, apa kau datang ingin menolongku? Suara wanita itu terdengar pelan. Benar bibi, sebentar, aku akan menyembuhkanmu lebih dulu. Liu Yuan menaruh tangan di tubuh wanita paruh baya tersebut, ekspresi wajahnya seketika berubah ketika mengetahui kondisinya. Sial, tidak apa, aku tahu kondisiku lebih dari siapapun. Wanita itu berusaha tersenyum meski kini mulutnya mulai mengeluarkan darah. Liu Yuan mengepalkan tangannya keras. Setelah memeriksa keadaannya, ia mengetahui tidak bisa menyembuhkan wanita tersebut meski menggunakan teknik penyembuh yang dirinya kuasai sekalipun. Luka yang dialami wanita paruh baya itu sudah terlalu parah sampai ke tahap keadaan yang kritis. Episode 5, dengan judul Sekte Bunga Anggrek. Dari raut wajahmu yang khawatir, setidaknya aku tahu kau bukan kultivator aliran hitam. Nafas wanita paruh baya tersebut mulai melemah. Ia mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari cincin ruang lalu diberikan pada Liu Yuan. Berikan surat ini pada tujuannya, ia bisa menyelamatkan ribuan orang jika sampai tepat waktu. Liu Yuan menerima gulungan kertas tersebut lalu mengangguk. Baik, bibi. Aku akan melakukannya. Wanita paruh baya itu berusaha tersenyum terakhir kali. Terima kasih. Kuharap di kehidupan selanjutnya aku bisa membalas kebaikanmu. Perlahan mata wanita paruh baya itu menutup. Liu Yuan menghela nafas panjang saat wanita tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Bertepatan dengan wanita itu meninggal, belasan orang tiba-tiba mendatangi lokasi keduanya. Siapa dia? Kenapa dia bisa ada di sini? Mungkin pemuda itu rekan dari wanita tersebut. Tidak perlu basa-basi, kita bunuh saja keduanya. Ada kemungkinan dia juga sudah mengetahui informasi kita. Lihat, matanya bercahaya, bukankah itu mata bulan? Cek, tidak mungkin, klan itu sudah binasa kecuali hanya tinggal namanya saja. Liu Yuan memperhatikan percakapan belasan orang itu, hampir semua dari mereka memancarkan nafsu membunuh yang kuat terhadapnya. Liu Yuan menebak, belasan orang inilah yang sebelumnya mengejar wanita paruh baya ini. Tanpa menunggu waktu, belasan orang tersebut mulai bergerak dan hendak menyerang Liu Yuan. Bersama-sama, Liu Yuan menggunakan elemen gravitasinya ketika jarak mereka tinggal beberapa meter lagi. Seketika belasan orang tersebut terdiam di tempat sebelum jatuh dalam posisi berlutut. Belasan orang itu kebingungan karena mendadak tubuh mereka terasa begitu berat, jangankan bergerak, bernafas pun terasa sulit dilakukan. Mata mereka kemudian tertuju pada Liu Yuan dan menyadari pemuda itulah penyebab dari fenomena ini. Dalam sekejap, pandangan mereka terhadap sang pemuda berubah, dipenuhi ketakutan. Liu Yuan menciptakan pedang es di tangannya. Kalian ingin menghabisiku, bukan? Kalau begitu aku tidak perlu sungkan lagi untuk melakukannya balik. Tidak perlu khawatir, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat. Liu Yuan mengubur wanita paruh baya dengan layak sebelum ia pergi ke tempat istirahatnya semula. Liu Yuan kemudian membuka surat yang diberikan kepadanya lalu mulai membacanya. Isi dari surat tersebut berupa pemberitahuan informasi serta peringatan akan adanya sebuah serangan besar pada salah satu sekte. Sekte Bunga Anggrek, aku belum pernah mendengar nama ini. Liu Yuan mengelus dagunya saat mengetahui surat itu ditujukan pada sebuah sekte aliran netral. Liu Yuan sudah banyak mengumpulkan informasi mengenai sekte-sekte yang ada di Kekaisaran Langit Utara namun ia belum pernah mendengar sekte Bunga Anggrek sebelumnya. Liu Yuan menghela nafas panjang,
Sepertinya perjalanan ia untuk ke gurun tanpa batas harus tertunda karena surat ini. Jika Liu Yuan menolak, maka seperti yang dikatakan wanita paruh baya tadi, akan ada banyak orang yang kehilangan nyawa andai surat tersebut tidak sampai pada tujuannya. Surat itu memerintahkan agar matriark Sekte Bunga Anggrek segera mengevakuasi semua anggotanya untuk pergi dari sana karena tidak lama lagi, ada aliansi aliran hitam yang akan menyerang sekte tersebut. Secara garis besar, Liu Yuan mengerti keadaan serta masalah dari Sekte Bunga Anggrek ini. Liu Yuan sebenarnya tidak berniat ikut campur dengan sekte manapun tapi dirinya juga tidak bisa membiarkan nyawa ribuan orang tewas begitu saja. Liu Yuan segera melanjutkan perjalanannya kembali tetapi kali ini tujuannya adalah mencari sebuah desa atau kota. Liu Yuan tidak mengetahui apa-apa tentang Sekte Bunga Anggrek, termasuk lokasinya berada sehingga untuk langkah pertama, ia harus mencari informasi mengenai sekte tersebut. Setelah 2 jam, akhirnya Liu Yuan berhasil menemukan sebuah kota dengan mengikuti jalan besar yang biasa digunakan kereta kuda berlalu lalang. Sebuah kota kecil yang hampir seperti desa besar, jika tidak ada pelang nama di pintu masuk kota tersebut mungkin Liu Yuan akan menganggap tempat itu sebagai desa. Sekte Bunga Anggrek. Oh, apa kau sedang mencari calon istri anak muda? Liu Yuan batuk pelan saat mendengar jawaban dari warga lokal yang ia tanya sebelumnya. Bukan begitu paman, aku hanya punya keperluan penting sehingga harus pergi ke sana. Liu Yuan tersenyum canggung. Tidak perlu malu anak muda. Warga itu menepuk pundak Liu Yuan pelan. Hampir semua orang yang datang ke sekte itu pasti mempunyai keperluan penting, apalagi kalau bukan menikah. Liu Yuan menggaruk hidungnya, ia kemudian menanyakan sekte Bunga Anggrek lebih jauh termasuk letak lokasi sekte mereka. Ternyata sekte Bunga Anggrek cukup terkenal di wilayah paling timur kekaisaran ini sampai warga lokal yang bukan berasal dari dunia persilatan sekalipun dapat mengetahui lokasi sekte tersebut. Liu Yuan langsung pergi ke sana setelah mengetahui tempat mereka. Dari kota yang ia hinggapi, setidaknya membutuhkan waktu 1 hari agar Liu Yuan bisa sampai. Sekte Bunga Anggrek adalah sekte netral yang semua anggotanya merupakan gadis-gadis yang menjalani kehidupan selibat. Meski merupakan bagian dari dunia persilatan, kenyataannya sekte tersebut tidak pernah ikut campur dengan konflik dunia persilatan semenjak ia didirikan. Sekte Bunga Anggrek dibentuk oleh kultivator wanita yang sering melihat bagaimana kaum perempuan sering ditindas dan diperlukan tidak adil di dunia persilatan yang kejam. Ia membuat sekte itu untuk melindungi wanita-wanita tersebut sekaligus melatih mereka agar menjadi wanita kuat yang tidak mudah ditindas. Selain melatih ilmu bela diri, setiap wanita di sekte Bunga Anggrek juga diajarkan tata krama dan budi pekerti yang baik agar mereka siap jika mempunyai pasangan di masa depan kelak. Biarpun untuk melindungi hak-hak wanita, Sekte Bunga Anggrek tidak melarang anggotanya untuk menikah namun sebagai syarat, mereka harus keluar dari sekte tersebut andai sudah mempunyai pasangan nantinya. Sekte Bunga Anggrek juga membuat semacam acara lamaran yang dibuka setiap minggunya. Para laki-laki yang ingin menikahi gadis dari Sekte Bunga Anggrek harus membawa hadiah pada sekte baik berupa uang, sumber daya, atau pusaka. Jika gadis yang dilamar mau menerima lamaran tersebut secara sukarela, maka laki-laki itu boleh membawanya pulang dan menjadikannya sebagai istrinya tetapi andai gadis itu menolak, maka laki-laki itu diberi pilihan yang kedua. Pilihan kedua berupa adu kekuatan sebagai seorang kultivator, laki-laki yang melamar harus bertanding dengan gadis pilihannya. Jika laki-laki menang, maka dia diizinkan untuk membawa gadis tersebut namun jika sebaliknya, ia harus pulang dan hadiah yang dibawa akan diambil alih Sekte Bunga Anggrek sebagai kompensasi. Sekte Bunga Anggrek juga terkenal karena anggota mereka yang memiliki wajah yang cantik-cantik sehingga wajar di setiap minggunya, ada banyak orang mengantri masuk ke sekte tersebut.
Entah itu dari kalangan klan, sekte, ataupun bangsawan, mereka mencoba peruntungan untuk melamar wanita pujaannya di sekte ini, jadi tidak heran Liu Yuan sempat digoda oleh warga lokal ketika menanyakan sekte tersebut.